Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malaka. Saya Agustinus Brianahat dari SMK Negeri Koba 5. Dan saya Agustina Adriana Pala dari SMA Negeri Webramata. Saya Renaria Tanaklau dari SMA Negeri Alkali. Kami akan mendemonstrasikan praktik coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, apa kabar juga? Kabarnya juga baik, luar biasa. Bu, hari ini sesuai rencana di jadwal, Bu akan melakukan proses coaching ya dengan rekan guru di sekolah. Benar Pak, memang sesuai jadwal. Hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya. Oh iya baik Bu. Berarti sebelum kegiatan coaching sementara akan dimulai, saya akan menyampaikan Ibu ya rubrik penilaiannya nanti akan kita pakai. Yang pertama kita mengusahakan untuk kita menggunakan alur tindakannya ya. Tujuannya akan digali ke coachingnya, kemudian identifikasi masalahnya, dan juga nanti coba tanyakan rencana aksinya sampai dengan tanggung jawab pelaksanaannya nanti Ibu ya. Iya. Oke. Kemudian yang berikut Bu, prinsip coachingnya juga kita bisa gunakan ya di sana. Sebentar itu ada kemitraannya, kemudian proses kreatifnya juga. Usahakan untuk memaksimalkan potensi coaching untuk dia bisa menggali solusi-solusi di dalam dirinya untuk pelaksanaan aksinya. Baik Bu, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya untuk kegiatan coaching sebentar ya Bu ya. Boleh. Oke, baik. Yang pertama Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching sebentar? Baik, Pak. Kan kompetensi coaching ini ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti kompetensi yang akan dikembangkan sementara itu adalah kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya untuk coachingnya. Baik. Menurut Ibu nih ya, indikator ketercapaian dan tujuan yang diharapkan yang ingin Ibu capai di dalam proses coaching sebentar seperti apa? Baik Pak, indikator dan tujuan yang diharapkan itu adalah ketika proses coaching selesai, si coachingnya itu bisa menemukan solusi-solusi atau ide-ide segar untuk mengatasi persoalan yang dia hadapi. Luar biasa Bu ya. Selamat menjalankan coachingnya. Semoga setelah coaching kita bisa bertemu kembali. Kita akan diskusikan hal-hal yang kita temui di dalam proses coaching sebentar. Selamat menjalankan kegiatan coaching. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Lola. Selamat pagi Bu Astri. Kabarnya baik Bu. Ibu apa kabar? baik juga Ibu. Oh iya Ibu, kemarin saya sempat baca pesan di WA. Katanya Ibu hari ini mau menceritakan sesuatu ya Ibu? Ya, gini Bu, saya sedikit mengalami permasalahan di dalam kelas saya. Jadi siswa kelas 11 yang saya ajar, itu 80% siswanya itu nilainya tidak mencapai KKM Bu. Jadi saya merasa mereka itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik Ibu Lola, berarti masalah yang mau Ibu ceritakan itu adalah siswa Ibu nilainya itu tidak mencapai KKM sekitar 80%. Nah, menurut Ibu itu karena siswa-siswanya Ibu itu kurang antusias ya Ibu. Baik Ibu. Nah, apa yang mau Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Jadi yang hari ini yang saya harapkan dari pembicaraan kita ini adalah saya mau menemukan solusi atau strategi yang bisa saya gunakan untuk menghadapi masalah saya ini Bu. Baik Ibu. Jadi yang mau Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini adalah Ibu ingin menemukan strategi untuk mengatasi persoalan ini. Baik Ibu. Menurut Ibu, hal apa yang menyebabkan nilai anak-anak ini tidak mencapai KKM? Ya, baik Bu. Saya merasa siswa saya itu malas belajar Bu. Kemudian antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran itu sangat kurang. Jadi mereka itu ketika mau mengikuti pembelajaran saya, mereka hanya ribut, rame sendiri. Jadi makanya nilainya juga anjlok menurut saya. Baik Ibu. Jadi yang menyebabkan anak-anak itu
ketika pembelajaran berlangsung? Sejauh ini media yang saya gunakan itu modul yang saya download lewat internet. Kemudian saya juga menggunakan buku cetak yang disediakan oleh perpustakaan sekolah. Baik. Lalu media apa lagi yang Ibu gunakan? Kalau untuk media untuk sementara hanya ini Bu. Tapi saya sudah merubah metode pembelajaran saya, yaitu saya tidak lagi ceramah, tetapi saya menggunakan metode diskusi. Jadi saya pikir kalau diskusi dengan temannya itu mereka bisa jadi antusias, tetapi ternyata metode yang saya gunakan, metode diskusi yang saya gunakan ini sama saja Bu. Jadi mereka tetap ketika berdiskusi mereka tetap ribut dengan temannya, jadi antusiasnya itu sama sekali tidak ada Bu, saya rasa. Baik Ibu Lola. Jadi Ibu Lola sudah menggunakan mengganti metode dari ceramah ke diskusi, tetapi tetap saja anak-anak itu terlihat kurang antusias ya Ibu. Baik Ibu. Selain metode diskusi, metode apa yang sejauh ini sudah Ibu gunakan? Seperti yang tadi Ibu Lola katakan bahwa metode diskusi itu ternyata kurang efektif. Nah, menurut Ibu Lola, metode lain apa yang akan Ibu Lola gunakan supaya pembelajaran itu membuat anak-anak itu antusias dalam mengikutinya? Ya, jadi yang menurut saya akan menggunakan metode berbasis game. Jadi saya akan menggunakan aplikasi Quizzes dan Kahoot untuk bermain game dengan anak-anak dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga berencana memanfaatkan proyektor yang ada dalam kelas untuk saya bisa menggunakan berbagi video pembelajaran, kemudian menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran. Jadi menurut saya begitu Bu. Baik Ibu Lola, ide bagus ya Ibu. Menurut Ibu, apakah yang mau Ibu lakukan itu bisa berhasil? Menurut saya bisa Bu, karena anak-anak ini kalau mau menggunakan teknologi, menggunakan handphone, internet itu sangat sesuai dengan kodratnya anak-anak ya. Jadi sangat sesuai dengan kodrat samanya anak-anak. Jadi karena kita tahu sendiri kalau anak-anak ini sangat tergantung dengan handphone. Jadi saya rasa itu bisa membangkitkan antusias mereka. Baik Ibu, luar biasa Ibu. Menurut Ibu, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan antusias belajar siswa itu? Jadi rencana yang akan saya lakukan ke depannya itu saya akan memanfaatkan proyektor untuk membagi video pembelajaran, kemudian menampilkan PowerPoint, kemudian saya juga akan menggunakan pembelajaran berbasis game, yaitu menggunakan aplikasi Quizzes dan Kahoot. Baik Ibu. Lalu kapan akan Ibu terapkan? Ya, rencananya mulai besok saya akan mulai mempersiapkan video pembelajaran saya, kemudian PowerPoint dan juga game-game yang akan saya terapkan pada anak-anak. Luar biasa Ibu. Lalu siapa yang akan membantu Ibu agar tetap mengontrol komitmen yang Ibu buat? Menurut saya Ibu Lisa mungkin ya Bu, karena menurut saya Ibu Lisa itu selain sama-sama rekan sejarah, tapi dia juga sangat ahli dalam bidang IT. Baik Ibu. Jadi yang akan membantu Ibu itu adalah Ibu Lisa ya Ibu. Betul sekali. Baik Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa direalisasikan ya Ibu. Baik Ibu. Dari pembicaraan kita tadi, apa yang Ibu dapatkan? Jadi baik Bu, yang saya dapatkan hari ini adalah solusi atau strategi yang akan saya gunakan agar membangkitkan antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Baik Ibu. Berarti Ibu sudah menemukan solusi bagaimana cara mengatasi anak-anak Ibu. Baik Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu temukan ini, apa yang Ibu rencanakan dapat diterapkan ke anak-anak dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Astrid. Selamat siang. Aduh, luar biasa, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan kita kembali ke ruangan ini untuk kita bisa bincang-bincang terkait proses coaching yang baru saja Ibu lakukan terhadap rekan gurunya Bu. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Bu Astrid, terkait proses coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu? Ibu menilai performa Ibu sendiri terhadap proses coaching yang sudah dilewati. Baik Pak, perasaan saya itu saya merasa senang
indikator ketercapaian dan tujuan yang tadi kita diskusi di pra-observasi, kira-kira dapat tercapai atau Ibu melihatnya bagaimana? Baik Pak, yang saya lihat itu yang sudah tercapai, ketiganya itu kehadiran penuh, ditambah lagi dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Luar biasa. Oke Bu, terima kasih. Saya boleh menyampaikan hasil pengamatan terkait proses observasi dan juga coaching yang baru saja kita lewati. Boleh Pak. Oke, baik. Sejauh pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coachingnya tadi, saya melihat luar biasa karena Ibu sudah mengembangkan dua kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu kehadiran penuh sama mengajukan pertanyaan berbobot. Benar. Tadi saya mengikuti juga jalannya proses coaching. Saya sudah melihat bahwa Ibu benar-benar merasakan juga masuk dalam konteks ini, sehingga Ibu menggali potensi yang dimiliki oleh coaching, sehingga pertanyaannya itu menggali coachingnya untuk mengeluarkan juga menemukan solusi yang akan dilaksanakan. Bagaimana Bu mendengar hal ini? Terima kasih Pak untuk masukan-masukannya, luar biasa sekali Pak. Oke, baik. Tentunya proses coaching sudah selesai, namun sebagai tindak lanjut nih Bu, ke depannya menurut Ibu nih, kan tadi sudah ada dua kompetensi yang sudah dijalankan. Kompetensi mana lagi yang akan dikembangkan biar kita ke depannya itu menjadi jauh lebih baik? Baik Pak, seperti yang tadi dua kompetensi itu sudah saya kembangkan. Saya akan belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif Pak, seperti itu. Berarti kompetensi mendengarkan aktif yang lebih dikembangkan, lebih ditingkatkan lagi. Ya. Akhirnya tiga kompetensi ini ke depannya kita bisa jalankan secara penuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan juga proses coaching yang sudah sangat luar biasa ini. Semoga ke depannya Ibu bisa lebih mengembangkan kompetensi ini, dan juga harapannya kita menjadi coach yang luar biasa ya untuk rekan-rekan gurunya di sekolah. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual praktik coaching modul 2.3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.